Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agni Danu Utami dengan NIM S1S124003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan materi mengenai array based sequence pada Python. Berdasarkan materi kuliah data structure and algorithm with Python, pada pembahasan ini kita akan mempelajari bagaimana eh, sabar, saya bagikan dulu. Pada pembahasan kali ini, makanya kenapa udah mati? Oke, pada pembahasan kali ini kita mempelajari bagaimana array bekerja di level rendah, bagaimana Python mengelola list secara dinamis, konsep Merged Analysis Efficiency Sequence pada Python, hingga implementasi seperti sorting, kriptografi sederhana, dan multidimensional array. Nah, materi yang akan saya jelaskan dimulai dari slide 13 sampai di slide 45. Baik saja, langsung kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, di situ pada bagian ini jelaskan mengenai bagaimana cara kerja dynamic array. Di Python, list merupakan dynamic array, artinya ukuran array dapat bertambah secara otomatis ketika kapasitas penuh. Konsep utamanya adalah ketika array penuh, lalu kita menambahkan elemen baru. Maka sistem akan membuat array baru dengan ukuran lebih besar, eh, terus akan yang lebih besar, menyalin seluruh elemen lama ke array baru, mengganti array lama dengan array baru, menambahkan elemen baru, biasanya ukuran array diperbesar menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, kita bisa mulai dengan contoh sederhananya. Dulu, buat baru, ini buat PY. Nah, ini kita buat wait, data sama dengan, aduh, cok, salah. Data for in range 10. Wait. Yes. Dan I print. Oke, kita buka search aja.
Biasanya awal list kosong. Ketika apa yang dilakukan terus-menerus, Python akan otomatis memperbesar kapasitas memorinya. Hal ini membuat operasi append menjadi sangat efisien. Kenapa tidak ditambah satu-satu saja? Karena jika kapasitasnya bertambah sedikit demi sedikit, maka proses copyright akan terlalu sering dan menjadi lambat. Dengan strategi doubling atau pengadaan, kapasitas performa menjadi jauh lebih baik. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada slide ke-14. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa append kadang murah, kadang mahal. Nah, append normal hanya membutuhkan O itu sama dengan O itu atau satu. Tetapi pada array penuh, Python harus satu membuat array baru, dua menyalin data lama, dan tiga lalu memasukkan elemen baru. Nah, operasi ini membutuhkan waktu lebih besar. Namun, karena resize tidak sering terjadi, maka rata-rata pen tetap sangat cepat. Nah, kita coba praktikan. Coba praktikan. Ini kita ganti jadi 20. Data pen i print f terus titik dua jumlah elemen titik dua yaitu ini dan data. Oke, kita jalankan. Aduh, wait. Ini apa ya? Kenapa error? Nah, di balik layar sebenarnya faktor serai itu berubah berkali-kali lipat. Kita lanjut pada slide ke-15. Nah, amortized analysis digunakan untuk menghitung rata-rata biaya operasi dalam jangka panjang. Berbeda dengan average case analysis, amortized analysis tidak melihat distribusi data, tetapi melihat keseluruhan rangkaian operasi. Misalnya, ada 100 operasi append, mungkin hanya beberapa append yang mahal karena resize, tetapi mayoritas append murah, maka rata-rata keseluruhan tetap murah. Nah, konsep ini penting dan dalam struktur data modern, karena walaupun ada operasi mahal, sesekali format keseluruhan tetap efisien. Nah, untuk slide 16 itu, pada slide ini digunakan analogi cyber atau dolar. Pada setiap operasi dianggap membayar biaya tertentu. Append biasa mungkin hanya perlu $1. Tetapi kita membayar lebih misalnya $3. Nah, sisa uang disimpan untuk membayar resize di masa depan. Jadi, eh, operasi murah itu menyimpan cadangan dan operasi mahal dibayar dari cadangan tadi. Inilah konsep amortized cost. Lanjut pada slide ini 17 dan sampai 18 itu kita membahas tentang amortized analysis of dynamic arrays. Nah, pada bagian ini itu dijelaskan bahwa jika kapasitas array digandakan ketika penuh, maka total waktu untuk N atau open operasional adalah atau N dan biaya rata-rata setiap open adalah O1. Ini adalah alasan mengapa list Python sangat cepat untuk open. Nah, di sini kita bisa praktikan nih. Wait ya, kita praktikan. Oke, lanjut dulu.
N E. Ini ada waktunya nih, udah keluar. Wait, aduh. Hmm. Walaupun append dilakukan 1 juta kali, proses tetap cepat karena Python menggunakan dynamic array dengan amortized analysis. Nah, kita lanjut di ini, di geometric versus arithmetic increasing. increasing. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa ada dua strategi membesar array. Ada geometric increase dan um, geometric increase dan arithmetic increase. Pada geometric increase itu contohnya ada 2, 4, 8, 16, 32. Ukuran bertambah secara perkalian. Ini efisien. Untuk arithmetic increase itu dia 2, 4, 6, 8, 10. Ukuran bertambah tetap. Masalahnya, realize menjadi terlalu sering. Akibatnya performa menjadi buruk. Bahkan total waktu bisa eh, itu dia bisa bisa menjadi O at dalam kurung N kuadrat. Artinya semakin besar data, performa makin lambat drastis. Kita masuk pada slide ini, slide 22. Nah, kita itu akan membahas tentang memory usage and shirking and array. Dynamic array ini tidak hanya memperbesar, kadang juga perlu mengecil. Misalnya, kita punya list sangat besar. Lalu sebagian besar elemen dihapus. Kalau ukuran array tidak diperkecil, memori akan boros karena ini implementasi yang baik. Juga memiliki mekanisme shirking. Tujuannya itu menjadi pengguna memori tetap O atau N. Nah, selanjutnya kita masuk di Python list class. Python list ini menggunakan uh, the Python implementation of the append method exhibit amortized content time atau behavior. As we can see, the mortise time for each event is independent of n. Itu apa? Nah, Python list itu menggunakan amortized constant atau time untuk event gitu. Data pada tabel menggunakan waktu event tetap stabil, walaupun jumlah elemen meningkat sangat besar. Ini membuktikan efisien implementasi list di Python. Nah, itu slide 24. Di sini kita akan membahas tentang efficiency of Python sequence types. Di sini ada toughest are typical more memory efficient than list because they are immutable. Nah, table class implementation the multi-threading behavior of list class, constant time operation, len data and data J. Searching for occurrence of a few, computing recursion looping over all elements in the array. The loop for checking contains on the element or determining index of element value as once. Define element constraint of the seed value. Nah, bagaimana? Nah, pada bagian itu dijelaskan efisiensi tuple dan list. Nah, tuple lebih hemat memori dibanding list karena tuple immutable, sedangkan operasi yang O atau itu len dan kurang index dan operasi O n itu dia searching, count, concatenate, checking. Kita coding. Loh,
Indeksnya sangat cepat karena array menggunakan random access.
Selanjutnya kita masuk pada mutating behaviors dan insertion. Mutating berarti operasi yang mengubah isi list. Contohnya insert, append, remove. Insert di tengah list membutuhkan shifting. Nah, kita lanjut ke gerakan.
Nah, dari kodikan ini, kita harus menggeser elemen setelah indeks 1. Karena itu, insert di awal paling mahal, insert di tengah cukup mahal, dan insert di akhir itu paling murah. But akhir rata-rata 0, 1. Kita masuk di removing element from a list. Operasi penghapusan. Untuk menghapus elemen terakhir sangat cepat dan bisa kita ganti pop dari jadi pop. Kita harus menggeser elemen setelahnya. Semakin dekat indeks yang dihapus, semakin mahal. Kita masuk pada slide 29 atau extended list. Extend digunakan untuk menambahkan banyak elemen sekaligus. Namanya codingan. Kenapa extend lebih baik daripada event berulang? Karena hanya satu function call, dua, Python bisa menghitung ukuran akhir lebih awal, atau dan ketiga, implementasi internal lebih efisien. Kita masuk pada slide ke-30 atau converting your list. Nah, list conversion lebih cepat daripada event berulang. Kita buat contohnya.
Ini adalah contoh lambat. Selanjutnya kita buat contoh yang lebih cepat. Ini sangat efisien untuk membuat list di awal. Selanjutnya kita masuk pada slide 31 hingga 33. Nah, eh, itu ada Python string class. Nah, string adalah convert-nya array atau string immutable. Operasi seperti capital size, string length, dan strip akan membuat string baru. Pattern matching secara naif memiliki completion OMN. Nah, untuk di sini tuh tertulis some length atau length of a string, length of a second string. Ya, length of a string itu disimbolkan dengan n, dan length of a second string itu disimbolkan dengan m. Some common behaviors. Method that produce a new string require time that is linear in the length of the string that is produced. Behaviors because Boolean condition of a string take time external all character in word case. Nah, kita bisa buat contohnya. Nah, dan dijelaskan beberapa cara membentuk string baru. Cara paling efisien itu biasanya menggunakan titik dua atau join kurung dua. Nah, contohnya itu dia seperti ini. Terus titik titik lima, dan itu ada titik join C4C index C. Contohnya termasuk pada slide 34. Yaitu ada using array atau basic sequence. Nah, di sini we will study the following the example, dimulai dari storing hex scores for a game, starting a sequence atau simple cryptography. Nah, ada tiga contoh aplikasi, yaitu hex score game,
ada sorting, dan cryptography. Nah, kita masuk pada slide 35. Nah, slide 35 itu ada storing high scores for a game. Yang pertama itu the object is store high score enter for a video game. Each game entry has a name and score corresponding to its game entry. To mention a sequence of high scores, we create another class called scoreboard. Scoreboard can have limited numbers of enters and use score only qualities for the scoreboard if it's currently higher than the lowest of the high scores in the board. When a new entry is made to the scoreboard, elements are shifted to the right to create an appropriate space for new score. Nah, seperti apa sih konsepnya? Konsepnya itu dia menyimpan skor tertinggi pemain. Misalnya, kita memiliki kelas, yaitu ada game entry dan scoreboard. Nah, kita bisa praktikkan dengan cara sederhana, yaitu seperti ini. Kemudian, skateboard menyimpan skor terbaik secara berurut.
Ketika skor baru masuk, satu data dibandingkan, dua elemen digeser, dan skor dimasukkan di posisi benar. Kita masuk pada step 37, yaitu insertion scored. Nah, insertion scored itu bekerja dengan menyisipkan elemen ke posisi yang tepat. Langkahnya, satu, elemen pertama dianggap sudah terurut, dua, ambil elemen berikutnya, tiga, geser elemen lebih besar, dan empat, sisipkan di posisi benar. Kita bisa praktik. Sekarang kita mulai praktik. Nah, penjelasan algoritma ini sederhana tetapi kurang efisien untuk dasar besar. Kompleksitas word case adalah O(N) kuadrat. Selanjutnya kita masuk pada sample cryptography. Materi ini membahas cipher, metode seperti huruf geser beberapa langkah. Contohnya A menjadi D jika C sama dengan 3. Nah, untuk praktiknya kita bisa mulai.
Nah, penjelasannya itu Ord mengubah huruf menjadi angka, CHR mengubah angka menjadi huruf. Kita masuk pada slide 41 sampai 43. Nah, multi-dimensional datasets have more than one dimension. A two-dimensional list may be called a matrix. Example, geographical information may be naturally represented in two dimensions. Range data obtained from a LiDAR is a 3D data. Monochrome images are two images. Construction multi-dimensional list, weakly initialized and one-dimension list. Nah, multidimensional array digunakan untuk data seperti matriks, gambar, dan data geografis. Kemudian, kita lanjut pada penutup. Nah, kesimpulan dari materi ini, kita telah mempelajari cara kerja low-level array, dynamic array, amortized analysis, efficiency list, tuple, dan string, insertion sort, dan caser cipher, multidimensional array. Materi ini sangat penting karena hampir seluruh struktur data modern menggunakan konsep array based sequence. Dengan memahami bagaimana Python mengelola list dan array secara internal, kita dapat menulis program yang lebih efisien dan optimal. Nah, terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maya selesai nih. Satu miskan tempe kah? Satu miskan tempe? Nanti saya yang masak dari kamu. Weh, bagaimana ini Maya nggak usah begini?